مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Teman-teman, di episode sebelumnya kita sama-sama melihat sebuah cerminan yang mungkin tanpa kita sadari pernah kita lakukan dalam rumah kita sendiri. Saat kita begitu sibuk dengan dunia kita, entah itu tugas kuliah, urusan pekerjaan, atau sekedar scrolling media sosial melihat kehidupan orang lain yang kelihatan lebih mewah, kita seringkali menganggap panggilan orang tua kita sebagai sebuah gangguan. Sadar nggak sih, kita bisa bersikap ramah, sopan, dan penuh senyum saat membalas pesan chat dari teman, dosen, atau bahkan orang asing di luar sana. Tapi pas di rumah, sama orang yang paling tulus menyayangi kita justru sering menunjukkan wajah paling cemberut dan suara paling ketus. Padahal di dalam Islam, urusan adab kepada orang tua itu ditempatkan di posisi yang sangat tinggi. Jangankan sampai membentak atau membuat mereka menangis karena kata-kata kita yang kasar, sekedar mengucapkan kata atau mendesak kesal saja, dosanya sudah luar biasa kesal. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa hiya wa bil walidaini ihsanan imma yablagunna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan kariman. Artinya, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Para ulama menjelaskan, kata dalam ayat ini adalah representasi dari segala bentuk penolakan, keluhan, atau desahan nafas berat yang menunjukkan bahwa kita tidak suka atau merasa terbebani dengan perintah orang tua. Tahu kenapa kita sering gampang kepancing emosi dan iri? Karena kita terlalu sering melihat ke atas dalam urusan dunia. Kita menuntut orang tua kita memberikan fasilitas yang sama seperti orang lain, tanpa mau tahu seberapa berdarah-darahnya mereka mengais rezeki di belakang kita. Kita sibuk mengejar kesuksesan di luar rumah, tapi kita lupa kalau kunci kesuksesan yang sesungguhnya itu ada di dalam rumah kita sendiri. Rasulullah pernah mengingatkan dalam sebuah hadis, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan teman-teman, bagaimana mungkin karir kita mau lancar, hidup kita mau tenang, kalau setiap hari orang tua kita mengelus dada dan menahan tangis karena ego dan kasarnya ketukan pintu atau suara kita. Suksesmu di luar sana gak akan pernah ada artinya kalau kamu gagal menjadi anak yang berbakti di dalam rumahmu. Sedekat jarak antara kamu dan orang tuamu. Lalu gimana kalau posisinya kita benar-benar lagi sibuk atau lagi pusing, tapi orang tua tiba-tiba manggil? Gimana cara merespon yang benar, sopan, dan tetap berkah sesuai tuntunan akhlak Islam? Yuk teman-teman, kita lihat jawaban dan contoh nyatanya di episode ketiga.